Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Semoga dengan berdoa kita mendapatkan kemudahan dalam belajar pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya, hari ini semuanya sehat-sehat anak-anakku ya kelas 9 MTS yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu yang bertemakan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sebelum masuk kepada dalam materi, kita mengecek kerapihan dan kebersihan anak-anak. Silakan untuk anak-anak dirapihkan dulu. Jikalau ada sampah atau ada kotoran di sekitarnya, bisa dibersihkan. Jadi karena an-nadhafatu minal iman, bahwasanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Subhanul Waton untuk meningkatkan rasa kecintaan kita kepada negara kita. Mari kita bersama menyanyikan lagu Subhanul Waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu ya lal waton. Indonesia biladi anta unwanu fakhama, kullu mayatika yawma qami hayyal qahimama, kullu mayatika yawma qami hayyal qahimama. Anak-anakku yang Bapak banggakan, setelah kita menyanyikan lagu Subhanul Waton, mari kita masuk materi, yaitu materi tentang sejarah Islam di Indonesia. Bapak akan bukakan materinya. Sejarah Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu menunjukkan kesadaran bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Yang kedua, menunjukkan sikap yang moderat dalam meneladani penyebaran Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sejarah masuknya Islam di Indonesia. Dan yang keempat, mempresentasikan tentang proses penyebaran Islam di Indonesia. Di sini bisa dilihat peta konsep dari sejarah Islam di Nusantara. Jadi setiap muslim adalah pendakwah. Kita sebagai seorang muslim itu semuanya adalah pendakwah. Jadi kita seorang suami
adalah pendakwah bagi istrinya. Seorang istri pendakwah bagi anak-anaknya, dan bahkan pribadi kita sendiri pendakwah bagi diri kita sendiri. Nah, di sini corak keislaman di Nusantara. Kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Sebelum Islam, di sini ada 5 kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Yaitu yang pertama ada ekonomi, kedua ada budaya, ketiga ada agama atau kepercayaan, keempat politik, kelima bersuku-suku bangsa. Dan proses masuknya Islam ke Nusantara ada 6, yaitu perdagangan, ada yang kedua perkawinan, ketiga pendidikan, keempat seni budaya, kelima tasawuf, dan keenam politik. Sedangkan teori masuknya Islam ke Nusantara ada 4, yaitu ada teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Di sini Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Bisa anak-anak lihat, di situ ada gambar tahun sebelum Islam masuk ke Indonesia. Yaitu di situ dimana ketika sebelum Islam masuk, di situ masyarakat Indonesia yang dahulunya banyak sekali. Terus kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam sudah menganut agama dan atau kepercayaan. Kalau secara geografis, wilayah Indonesia terdiri dari beribu pulau, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Beraneka suku bangsa, adat istiadat, seni dan budayanya, serta masyarakat yang lemah lembut, tutur bahasa dan budi pekertinya. Kaya akan hasil sumber daya alam baik biotik maupun abiotik. Tanah yang subur, bahkan dalam pepatah Jawa, wit-witan tukul tanpa tinandur, gemah ripah loh Cinawi. Bahwasanya Indonesia ibarat negeri zamrud katulistiwa. Letak Indonesia sangat strategis sebagai pusat sekaligus jalur perdagangan dunia. Pelabuhan di Indonesia banyak yang dijadikan dermaga untuk transaksi jual beli internasional. Banyak para pedagang berdatangan, singgah, dan beberapa yang tinggal di Indonesia. Di antara mereka ada yang beragama Islam. Perdagangan merupakan saluran pertama dan utama penyebaran Islam di Indonesia. Ada yang datang langsung dari Arab, dari Persia, Gujarat, dan Cina. Mereka datang ke Indonesia berdagang sambil berdakwah. Ada sebagai dari mereka yaitu menikah dengan penduduk setempat, tinggal menetap dan beranak pinak. Kemudian muncul komunitas dan perkampungan Muslim. Dari situlah Islam mulai berkembang di Indonesia. Saluran penyebaran Islam di Indonesia selanjutnya melalui ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan politik. Ini termasuk gambar dari seni budaya. Dari sinilah Wali Songo mempunyai peran dakwah yang sangat penting dalam perkembangan Islam di tanah air. Walaupun melalui proses yang panjang, Wali Songo mampu membumikan nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi corak Islam di Nusantara. Nah, dari gambar ini dapat diperhatikan dan kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu ada di antaranya dari perekonomian, ada sosial budaya, agama atau kepercayaan, sosial dan politik, serta berbagai suku bangsa. Ada yang pertama ada kondisi sosial budaya, ada kondisi agama atau kepercayaan, terus ada kondisi perekonomian, dan juga ada kondisi sosial politik serta kondisi suku bangsa. Kondisi sosial budaya coba anak-anak dibacakan. Ya, bagus. Mendidik Indonesia, menurut kondisi sosial budaya penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa seragam. Terus yang kedua ada kondisi agama atau kepercayaan. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan.
Mereka sudah mengenal, bahkan memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitaya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab suci Weda. Sedangkan agama Buddha itu kitab sucinya Tripitaka tahunnya 1500 sebelum Masehi. Terus untuk Kapitaya adalah sebuah kepercayaan yang memuja Sang Hyang Taya yang bermakna hamba atau kosong. Terus selanjutnya ada kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antara mereka ada yang berdagang, ada yang bercocok tanam, beternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Seperti gambar di sini bisa kita lihat, yaitu ada yang menjadi nelayan. Adapun yang ditinggal di kawasan pesisir, dia rata-rata menekuni profesi sebagai nelayan dan berdagang. Karena Indonesia terletak di daerah tropis sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu yang merupakan elemen penting untuk bercocok tanam. Yang selanjutnya ada kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Kondisi yang selanjutnya, kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya kita bisa melihat dalam sini peta penyebaran Islam. Maksudnya Islam ke Indonesia yaitu ada melalui perdagangan, ada melalui perkawinan, melalui pendidikan, seni budaya, dan juga melalui tasawuf dan politik. Melalui perdagangan, pada tahap permulaan saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat dan juga Tenggara dan Timur Asia. Saluran penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain, yaitu 1. Letak geografis yang strategis, 2. Kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya ada rempah-rempah. Yang ketiga, penduduk Indonesia terkenal ramah tamahan. Selanjutnya ada perkawinan. Bisa kita lihat gambar tersebut. Perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas hingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana. Menurut Kiai Haji Sahal Mahfud, model tersebut dinamakan dengan halakoh. Jangan halakoh di sini merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri atau peserta didik menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama, kiai ataupun ulama. Selanjutnya ada seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadatain. Ada tasawuf, adalah ajaran, cara dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut sufi. Selanjutnya ada politik. Yang keenam,
yaitu proses masuknya Islam ke Nusantara. Ada politik, yaitu di beberapa daerah di Indonesia kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selanjutnya ada teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan juga teori Cina. Teori Mekah merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan penolakan terhadap teori Gujarat. Selanjutnya teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Selanjutnya ada teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia, sekarang menjadi negara Iran. Teori Persia didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia, di antaranya sebagai berikut. Ada peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran tasawuf, penggunaan istilah. Selanjutnya ada teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat kembali dari India. India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Selanjutnya ada teori Cina. Ahli sejarah yang mendukung teori ini antara lain Profesor Slamet Muljana Hajid Diagef. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejarah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Berdasarkan sumber klonik dan dari kelenteng Sambokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Terima kasih. Mungkin hanya begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Demikian video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada kesempatan hari ini. Apabila banyak kesalahannya dan kekurangannya, mohon maaf, dan jangan lupa like, share, komen, dan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan baca hamdalah bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.